Jaksa Agung menangkap salah satu orang terkaya di Indonesia, konglomerat pemilik maskapai Sriwijaya Air dalam kasus timah. Henry Lee ditangkap saat kembali dari Singapura karena beberapa kali sebelumnya itu udah dikasih surat panggilan gak datang dan akhirnya langsung diciduk, bro. Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mak Jreng. Ya. Oh, ini ternyata keuangan selama kurun waktu. Oh, ini ada lagi nih. Total transaksi penyelundupan Di bea cukai ini kalau ini. Lebih 216 triliun. Waduh, ini nilainya fantastis juga ternyata. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, siap, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di sana. Mudah-mudahan Pak Prabowo karena sudah tahu masalahnya sejak tahun pencalonan yang periode pertama itu, ya mudah-mudahan mengambil langkah-langkah yang tegas. Ya, benar Pak. Kalau benar, presiden Pak. mau kan dia presiden bisa. Usai 2 kali mangkir dari pemanggilan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung, pendiri maskapai penerbangan Sriwijaya Air Henry Lee akhirnya ditangkap pada Senin malam. Mengenakan kemeja berwarna merah muda, Henry ditangkap Kejagung di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai mendarat dari Singapura. Tiba di gedung Jampitsus Kejagung, Henry langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan penahanan selama 20 hari di Rutan Salemba untuk proses penyidikan. Henry adalah beneficiary owner PT Tinindo Internusa, salah satu pihak yang terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada periode 2015-2022 lalu. Henry diduga berperan dalam pengkondisian pembiayaan alat peleburan biji timah serta pembuatan perusahaan boneka demi meloloskan biji timah dari proses tambang ilegal. Kasus ini merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Henry pun diduga menerima uang 1,5 triliun rupiah dari praktek korupsi itu. Yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tinindo Internusa. Yang penerimaan biji timahnya bersumber dari CV BPR dan CV SFS yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Sementara itu, proses sidang dugaan korupsi tata niaga timah terus bergulir. Sidang pada Senin sore masih dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum terdakwa. Pihak terdakwa menghadirkan 2 saksi ahli yakni dari hukum pertambangan dan saksi ahli tindak pidana korupsi. Rencananya sidang tata niaga akan kembali digelar pada Kamis 21 November mendatang. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Waduh, ini loh bos Sriwijaya Air ditangkap Kejagung yang terjerat kasus korupsi timah. Ini benar-benar edan, ini asli edan ya. Kasus ini merugikan negara sampai 300 triliun rupiah. Waduh. Padahal sudah menjadi bos Sriwijaya loh. Kok ya masih kurang aja toh ini. Heran bener ya ini sama orang-orang ya para koruptor ini loh. Waduh. Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mak Jreng. Ya. Oh, ini ternyata. Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Bukan sulap, bukan sihir. Tara Mak Jreng. Waduh. Pokoknya ini loh, clue dari Mas Kaisang, Tara Mak Jreng. Aduh.
Mas Kaisang ini kayak jadi peramal saja saat ini ya. Ya itu loh, clue tadi saat Mas Kaisang mainin pesawat mainan lah. Ternyata itu menjadi clue. Ya itu tadi korupsi di pesawat Sriwijaya Air. Waduh. Mas Kaisang ini nggak main-main ternyata. Ya menjadi clue-nya itu menjadi kenyataan nih kelihatannya ini. Ya gimana ya, ini clue-nya Mas Kaisang ini langsung menjurus ngeri. Ini memang Mas Kaisang ini ngeri. Bos Sriwijaya Air langsung kena ya, langsung terjerat ini atas mainan pesawat Mas Kaisang. Waduh. Wih gila, Kejaksaan Agung tariknya ngeri banget. Dia berhasil nangkep bos Sriwijaya Air yang ngelakuin korupsi di pertimahan sampai dengan berapa? 300 triliun. Jaksa Agung menangkap salah satu orang terkaya di Indonesia konglomerat pemilik maskapai Sriwijaya Air dalam kasus timah. Henry Lee ditangkap saat kembali dari Singapura karena beberapa kali sebelumnya itu udah dikasih surat panggilan gak datang dan akhirnya langsung diciduk, bro. Kabarnya beliau ini yang membiayai proses pembelian mesin untuk melebur biji timah ilegal. Yang kedua, beliau juga membuat perusahaan boneka di mana untuk menyelundupkan hasil biji timah dari timah ilegal yang merugikan negara sampai dengan 300 triliun. Kalau ngomongin soal pertambangan di Indonesia ini rame banget. Apalagi ada video yang lagi viral masalah tambang minyak ilegal yang diupload sama salah satu akun. Ini video yang lagi rame kemarin di mana ini salah satu tambang minyak ilegal yang ada di daerah Sumatera yang diupload oleh sebuah akun yang isi captionnya kayak gini. Bapak Kapolri harus tahu ini. Ini adalah sarang mafia penyuling minyak ilegal di Desa Bayat Ilir Musi Baju Asin. Ini baru satu sampel tempat, Pak. Sedangkan ini ada banyak sekali tempat penyulingan minyak ilegal. Aparat di sini pada tutup mata karena apa, Pak? Bapak sudah pasti tahu lah. Kami sudah capek lapor dengan mereka, bahkan informasi ada anggota juga yang ikut bermain dengan minyak ilegal. Nah, ini PR Pak Kapolri nih. Jadi video ini harus sampai ke Pak Kapolri biar ditindak nih. Kemarin kan sempat viral di daerah timur tuh. Masalah polisi yang dipecat gara-gara mengungkap tentang mafia minyak. Nah, apakah aparat ini terlibat lagi? Kalau lo pengen tahu video lengkap masalah minyak ini, cek aja di video tadi ada namanya. Dan kita kawal semoga itu abang admin yang ngelaporin itu tetap aman. Dan video ini harus viral sih, karena itu mafia gue yakin gede banget. Nah, tugas kalian buat ngeviralin biar Pak Kapolri ngeliat. Dan nanti Pak Prabowo balik dari luar negeri nih, tuh kasus ke-up. Oke? Tugas kalian sekarang untuk nge-like dan share video ini. Nanti kalau ada video baru, gua share. Pokoknya Indonesia harus bebenah. Ini udah lagi bener nih pejabat-pejabat kita, oke? Siap Bang, siap. Tapi tenang saja ya Bang. Ini loh Bapak Presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto ini bakal berantas semua ya para tikus-tikus yang mencuri uang rakyat Indonesia. Bapak Prabowo ini tak akan tebang pilih, pokoknya semuanya dibabat habis ya kalau soal korupsi. Ya padahal ya ini Indonesia ini negara ya terkaya lah di dunia. Ya minyak ada, gas ada, nikel ada, mau tanam apapun ya di Indonesia ini tanamannya bakal tumbuh jelas ya ini. Tapi ini tadi ya kok aneh ya. Anehnya ini yang nangkep kok Kejagung. Ini kemana ini KPK ini kemana ini coba? Kok diem-diem baik ini nggak ada suaranya ini kemana ini? Kok yang berantas semuanya Kejagung. Ini kenapa ya ini? Ya gimana ya pendapat kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar coba ya. Yuk kita lanjutkan saja video berikutnya. Keuangan selama kurun waktu ini ada lagi nih. Total transaksi penyelundupan di bea cukai ini kalau ini lebih 216 triliun. Waduh, ini nilainya fantastis juga ternyata. Kita dari DES telah memetakan modus-modus operandi yang bisa digunakan oleh para pelaku penyelundupan seperti ketidaksesuaian dokumen, kemudian ekspor import ilegal, penyalahgunaan free trade zone di zona perdagangan bebas, termasuk mekanisme pencucian uang ya.
Des penyelundupan telah berhasil melakukan penindakan sebanyak 213 kali berupa produk-produk garmen, tekstil, kemudian mesin, elektronik, rokok, minuman keras, kemudian narkotika, keuangan. Loh. Ini loh Pak Menko Polkam Budi Gunawan juga sangat ngeri nih. Ya gimana ya, sekelas maling ayam saja yang harganya nggak sampai 200, ya 300.000 leh. Dan itu tidak merugikan negara. Itu bisa dihajar habis oleh massa, ya sampai babak bonyok, babak belur maksud saya. Dan itu masih di penjara loh. Lah ini mencuri uang rakyat sampai 216 triliun. Masa ya cuma digituin ya Pak ya. Harusnya ya lebih tegas lagi lah, lebih biar kapok lah mereka ini. Waduh, ini gimana ya menurut kalian ya ini? Dan itu tadi apa clue dari Mas Kaisang ya, yang membawa kerupuk beserta kaleng di bandara kemarin ya ini. Apakah ini dari clue Mas Kaisang? Ya ini tadi ya soal penyelundupan di Bea Cukai. Waduh. Nah ini loh clue Mas Kaisang, kerupuk beserta kalengnya. Wah. Ya gimana ini menurut kalian ini? Ini gaduk matuk atau emang Mas Kaisang ini beri clue ya? Wah. Emang gimana ini? Gimana coba ini menurut kalian? Yang ini ada Mas. Loh, Mas Kaisang ini beli apa ini? Belusukan ke pasar bareng Respati dan Astrid. Mas Kaisang tiba-tiba beli lonceng logo Banteng. Maksudnya apa ya? Wah. Bunyiin. Apa kuwi Mas? Loh. Clue Mas Kaisang banyak yang terjadi ya, banyak yang menjadi kenyataan. Ya tahu sendirilah, dari roti 400.000, mainan pesawat ya tadi, ya seperti tadi. Dan bawa kerupuk di bandara kan sudah jelas, ya itu soal korupsi yang ada ya itulah maksud saya. Nah ini ada lagi clue ya, Mas Kaisang beli lonceng berlogo Banteng. Waduh, ini apa ya? Ini Mas Kaisang kasih clue apa lagi ya ini? Waduh, jadi penasaran ini. Wah, gimana ini menurut kalian ya ini? Clue Mas Kaisang ini tentang apa lagi ya ini? Coba kalau kalian tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Emang Mas Kaisang ngeri. Semua indikator menunjukkan kita di ambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, siap, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di sana. Nah itu tadi Bapak Prabowo Subianto sudah menegaskan bakal kejar koruptor kalaupun dia lari sampai ke Antartika. Wah. Memang ngeri nih Bapak Presiden kita ini, memang ngeri, sangat tegas sekali nih.
Ya belum, kurang lebih 1 bulan lah ini Bapak Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden, tapi puluhan koruptor sudah diborgol. Wah, keren Bapak, keren ini. Ya pokok tidak ada kata ampun untuk para koruptor di Indonesia. Lanjutkan Pak, lanjutkan. Ya semoga semoga Indonesia emas ini bakal segera terwujud ya ini Pak. Lanjutkan Pak. Yuk kita lanjutkan saja video berikutnya. Prabowo tahu bahwa negara Indonesia ini dalam bahaya karena dikangkangi oleh klepto, pencuri. Jadi pejabatnya itu, elit-elitnya, kata Pak Prabowo, maling. Dan itu ada kata maling. Pak Prabowo nyebut kata maling gitu. Nanti dilihat aja di Kompas, di digitalnya kan ada. Mudah-mudahan Pak Prabowo karena sudah tahu masalahnya sejak tahun pencalonan yang periode pertama itu, ya mudah-mudahan mengambil langkah-langkah yang tegas itu. Ya, benar Pak. Kalau Benar, presiden mau kan dia presiden bisa gitu. Berkaitan dengan itu kan sebenarnya Pak, kita tarik nih video pidato di Partai Gerindra. Kalau nggak salah di Partai Gerindra Pak. Iya. Oh, iya. Itu dia mengatakan bahwa kepada Partai Gerindra gitu ya, kepada pengurus-pengurus Partai Gerindra mengatakan bahwa jangan sampai Anda melakukan korupsi. Dan saya minta dengan tokoh Gerindra yang muda-muda, kau jadi pemimpin, jangan kau jadi koruptor. Jangan kau khianati bangsa ini, jangan kau khianati pejuang-pejuang kita. Kau kejar di mana? Kalau kau Gerindra harus menjadi contoh. Kita mau hilangkan korupsi, jangan kita jadi koruptor. Hai, kau yang jadi gubernur nanti, hai kau jadi bupati yang baik. Jadi gubernur yang baik. Dan wagub yang amanah. Semakin kau berjuang untuk rakyat, semakin kau akan dicintai. Rakyat kita tidak lupa mereka yang berjuang untuk rakyat Indonesia. Ngeri. Keras sekali Pak pernyataannya. Iya. Dengan gaya khasnya Ya. Prabowo seperti selama ini meledak-ledak menyampaikan, Pak Mahfud melihat ada harapan untuk memberantas korupsi ke depan dengan sikap seorang presiden terpilih seperti ini? Kita berharap kita ikut bertepuk tangan aja dengan orang-orang tadi. Bagus. Mudah-mudahan ini betul-betul disublimasikan ke dalam kebijakan presiden yang baru nanti. Prabowo tahu bahwa Ini tadi tegas dan keras ini. Bapak Prabowo akan kejar koruptor dimanapun itu berada. Jelas ini. Ya terlebih itu dari kader Partai Gerindra. Wah, ini loh Partai Gerindra bisa menjadi contoh yang baik. Ya ini semakin kau berjuang untuk rakyat, semakin kau akan dicintai oleh rakyat Indonesia sendiri. Jelas itu Pak ini. Ya ingat kata almarhum Gus Dur tentang orang yang paling ikhlas untuk Indonesia yaitu Bapak Prabowo. Wah. Jelas kan kalian semua? Sudah jelas kan? Ya semoga Bapak Prabowo Subianto ini selalu diberikan kesehatan ya untuk membangun Indonesia ini menjadi negara emas ya, Indonesia emas maksud saya. Amin. Ya ini bisa dibilang ya real lah. Bapak Jokowi ini diam-diam mencatat Mas Kaisang maksud saya yang memancing Mas Gibran yang di depan, dan terakhir ini Bapak Prabowo Subianto yang siap mengeksekusi dalam mode senyap. Wah, ini strategi sangat ngeri untuk berantas korupsi di Indonesia ini. Wah, ini gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba menurut kalian? Ya tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya. Terima kasih.